absen 14. Saya Keila Irbindia absen 10. Saya Simera Tuzana absen 27. Saya Isak Watari, absen 8. Kami di sini akan menjabarkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu perubahan nilai keluarga akibat meningkatnya peran perempuan dalam dunia kerja. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Saya akan menyampaikan tentang kasus perubahan sosial yang diamati dari link 1. Kasus yang diangkat dalam artikel ini adalah perubahan pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam dunia kerja. Dulu perempuan lebih banyak berperan di ranah domestik, mengurus rumah tangga, anak, dan suami. Kini terjadi perubahan sosial menuju kesetaraan peran di antara perempuan, peran berpartisipasi dalam berbagai bidang pekerjaan. Perubahan ini menunjukkan transformasi struktur sosial dan nilai budaya dari masyarakat patriarki menuju masyarakat yang lebih egaliter dan inklusif gender. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori perubahan sosial yang relevan. Link ini masuk ke teori fenomenologi yang dicetuskan oleh Edmund Husserl. Penjelasan teori singkatnya yaitu pendekatan ini menggunakan analisis fenomenologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, bertujuan untuk memahami, menggambarkan makna dan pengalaman hidup dalam suatu konteks. Pendekatan ini cocok untuk mengeksplorasi masalah kompleks melibatkan dimensi psikologi, sosial, dan budaya. Yang keempat yaitu analisis kasus dengan teori. Kesenjangan ini perlu dipertanyakan mengingat kesetaraan gender yang masih belum maksimal. Berbagai hambatan sudah barang tentu ada. Perempuan cenderung lebih banyak memiliki hambatan karir daripada laki-laki. Navarro, Astor et al. 2017 menyebutkan bahwa terhambatnya perempuan dalam mengembangkan karir dikarenakan kesulitan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Selanjutnya yaitu dampak positif apabila perempuan berkarir, diantaranya yaitu perempuan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, perempuan bisa menjadi guru pada keluarga, perempuan dapat adil dalam memajukan masyarakat luas, perempuan mampu lebih dewasa dalam menghadapi rumah tangga. Dampak negatifnya yaitu kontrol terhadap suami dan anak tidak maksimal, rumah tangga cenderung berantakan, kurangnya komunikasi antar unsur dalam rumah tangga. Solusi upaya mengatasi masalah. Penting untuk diatasi kesenjangan gender dalam karir ini karena memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya untuk mengatasi kesenjangan gender melibatkan langkah-langkah seperti pembuatan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, perubahan budaya perusahaan, peningkatan kesadaran akan bias gender, dukungan untuk perempuan dalam pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak dan peluang yang setara untuk semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Saya akan menjabarkan kasus perubahan sosial yang diamati dari artikel 2. Kasus perubahan sosial yang menonjol dalam artikel pada jurnal Wissenschaft 3 nomor 1 2025 adalah transformasi peran sosial masyarakat, terutama perempuan, dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya digital. Artikel ini menggambarkan pergeseran struktur nilai dan pola interaksi sosial masyarakat yang semakin inklusif, adaptif terhadap teknologi, serta terbuka terhadap kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut posisi perempuan dalam dunia kerja, tetapi juga mencakup perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan, profesionalisme, dan modernitas sosial. Jika dahulu masyarakat memegang teguh pola tradisional berbasis nilai patriarki dan domestikasi perempuan, kini muncul pandangan baru yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor publik. Dengan demikian, kasus ini merupakan bentuk sosial progresif, yakni perubahan yang mendorong tatanan sosial menuju ke arah yang lebih adil, rasional, dan berorientasi pada kesetaraan sosial. Tatanan sosial Saya akan menjabarkan analisis kasus perubahan nilai keluarga akibat meningkatnya peran perempuan dalam dunia kerja dapat dijelaskan melalui teori, yaitu teori perubahan sosial feminisme, karena teori ini secara khusus berfokus pada ketidaksetaraan gender dan dampaknya.
pada berbagai aspek masyarakat termasuk institusi keluarga. Oleh karena itu, teori perubahan sosial feminisme menggambarkan bagaimana gerakan perempuan yang awalnya hanya berperan di rumah atau di ruang domestik, lalu ikut aktif di masyarakat atau ruang publik yang telah membawa perubahan besar pada struktur peran dan nilai-nilai dalam keluarga. Saya di sini Nah, akan itu. menjelaskan teori singkat dari link 2. Materi ini tergolong teori feminisme karena inti pembahasannya adalah tentang perjuangan perempuan untuk kesetaraan gender dan hak-hak di berbagai aspek kehidupan, khususnya hak untuk berkarir dan berkontribusi secara finansial yang sebelumnya didominasi laki-laki. Hal ini sejalan dengan pandangan feminisme liberal yang fokus pada kesetaraan individu dan mendorong perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan agar setara dengan pria, di mana perempuan kini bukan hanya mengurus rumah tangga tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah atau penolong ekonomi keluarga, yang juga memunculkan tantangan baru dalam menyeimbangkan peran ganda mereka. Dampak positifnya yaitu yang pertama, keterlibatan perempuan sebagai pencari nafkah, baik utama maupun tambahan, memberikan kontribusi finansial yang signifikan tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga untuk berinvestasi. Yang kedua, perempuan modern memainkan peran ganda seperti pengurus rumah tangga dan pencari nafkah yang menciptakan dinamika baru di mana komunikasi dan kerjasama dalam keluarga menjadi lebih penting. Yang ketiga, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan didorong oleh pendidikan dan akses informasi, peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan, keseimbangan dalam dinamika keluarga, dan kesejahteraan di masyarakat. Yang terakhir, partisipasi aktif perempuan dalam sektor publik dan ekonomi didukung oleh feminisme liberal, mendorong kebebasan dan kesetaraan serta kesadaran akan hak-hak mereka. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, perempuan yang menjalani peran ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan upah dan pembagian tugas yang tidak seimbang di rumah. Yang kedua, norma-norma tradisional seringkali menempatkan beban tanggung jawab rumah tangga pada perempuan. Yang ketiga, meskipun berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, perempuan yang bekerja keras masih relawan stigma dan tekanan dari norma-norma sosial yang masih mengakar, di mana sistem patriarki menempatkan perempuan sebagai objek dominasi dan penindasan. Upaya untuk mengatasi masalah ini yaitu tekanan peran ganda, diskriminasi, dan kesenjangan yang masih dialami perempuan pekerja di era modern, diperlukan perubahan struktural dan kesadaran bersama dalam masyarakat dan keluarga. Keluarga modern harus mengarah pada dinamika baru di mana suami dan istri menjadi mitra sejajar dalam pengambilan keputusan dan berbagai tanggung jawab domestik, bukan lagi berdasarkan peran tradisional. Di luar rumah, penting untuk terus mendorong kesadaran akan hak dan kebebasan perempuan melalui perspektif feminisme, serta memastikan adanya kebijakan sosial yang mendukung kesetaraan seperti menanggulangi kekerasan berbasis gender dan diskriminasi di tempat kerja. Dengan demikian, perempuan dapat secara optimal berpartisipasi dan berkontribusi baik secara